Kami bersyukur Bapa, kami boleh kembali mengingat, merayakan akan pengorbanan 2000 tahun yang lalu. Engkau dianiaya, engkau dicambuk. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa wajahmu sudah tidak seperti manusia lagi. Tubuhmu hancur. Darah tercurah. Kau menderita selama 6 jam di atas kayu salib. Dan semua itu untuk kami, orang yang berdosa, kami yang busuk, kami yang cacat rohani, dan kami tidak layak sebenarnya Bapa. Firman-Mu juga berkata, ketika Engkau mau mengorbankan dirimu bagi kami masih menjadi seterumu. Kami masih berstatus pendosa besar. Tapi Engkau mau mati bagi kami. Dan itu Engkau buktikan Bapa. Melalui anak-Mu yang tunggal Kau menyerahkan. Ampuni kami Bapa. Setiap Jumat Agung, tiap tahun kami merayakan ibadah ini. Tapi hanya sebagai ritual. Hanya sebagai hari dari agenda gereja. Tapi fakta kenyataannya, seringkali kami tidak menghargai salib-Mu, tidak menghargai pengorbanan-Mu. Hidup kami masih liar. Hidup kami masih lebih banyak mengikuti kemurkaan daging kami. Bahkan jiwa kami lebih banyak dipenuhi kemarahan, kebencian, sombongan, keiri hatian, kedengkian, kepahitan. Kami bukan hidup berpusat kepada kehendak-Mu ya Bapa. Seringkali kami berpusat kepada keinginan-keinginan daging kami, memuaskan keinginan daging kami, memuaskan dosa dan tuntutan dalam hidup kami. Biarlah lewat ibadah ini, lewat perenungan ini kami mau belajar kembali merefleksi diri kami masing-masing. Itu kami boleh sadar. Itu kami boleh bangkit. Sehingga lewat ibadah ini kami boleh belajar kembali menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yaitu lewat sikap hidup kami yang menjadi teladan, menjadi berkat. Dan ampuni juga kami Bapa. Kasih yang Kau sudah taruh di dalam natur roh kami seringkali kami abaikan, seringkali kami simpan di dalam kamar hati kami. Dan kami tidak mau membagikan kasih itu. Tapi yang kami bagikan adalah kasih keegoisan kami. Kasih kesombongan kami. Kasih kedagingan kami. Kasih yang penuh kemunafikan. Ampuni kami Bapa. Ampuni. Demikian juga Bapa. Layakkan hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu ini Bapa. Sebab hamba bukan pelaku firman yang benar. Hamba lebih banyak gagal menjadi pelaku firman. Ampuni Bapa. Dan saat ini Kau pakai hamba-Nya sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Layakkan Bapa. Kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau saja. Tanpa darah-Mu yang kudus, hamba tidak layak berdiri di atas mimbar yang kudus ini.
Terima kasih Bapak. Roh Kudus sudah ingatkan kami semua. Mampukan dan tolong kami Roh Kudus. Tolong kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Meminta kuasa darah Yesus jugalah yang menyucikan hati dan jiwa kami ini. Sehingga hati dan jiwa kami ini layak menerima benih firman ini. Dan firman boleh tumbuh berbuah dan berakar di dalam hidup kami. Berkati Bapa. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua. Roh Kudus, Engkau yang memusatkan hati jiwa pikiran kami agar terpusat dalam perenungan firman pada pagi ini. Mbak percaya perenungan firman ini datang daripada Engkau Roh Kudus, dan memakai lidah bibir hamba-Mu ini menjadi alat saja, tidak lebih daripada itu. Dan jangan sampai pengetahuan kognitif hamba-Mu yang keluar, yang disampaikan, tapi dalam pikiran-pikiran Kristus sendiri disampaikan dalam perenungan firman pada pagi ini. Berfirmanlah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Silakan duduk. Sering kasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung, dan marilah kita sama-sama menghormati dan menghargai ibadah ini, karena ini titik awal kita menerima hidup yang kekal di dalam Dia. Dan saya harap hormat kita kepada Tuhan bukan hanya dalam ibadah ini, tapi mari kita belajar dari hari ke hari untuk menghargai akan pengorbanan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Tanpa Dia kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Oke, kita masuk ke dalam materi khotbah kita ya. Bisa dikit? Saya kasih tema keharusan pendamaian dari Allah. Keharusan pendamaian dari Allah. Dari Matius 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kasih, karena begitu besar kasih. Karena begitu besar kasih. Jadi kalimat karena begitu besar kasih itu dalam bahasa aslinya disebut autos gar egapesen. Autos gar egapesen itu apa artinya? Autos gar egapesen artinya kasih daripada kasih Allah Bapa dengan kasih yang penuh, instan, aktif ya, aktif. Kasih itu aktif gitu. Kasih itu aktif, dan kasih itu tidak lagi melihat posisi kita sebagai pendosa, sebagai pendurhaka, sebagai pemberontak. Dia tidak lagi lihat seperti itu. Dia lihat hanya sebagai kita ini anaknya yang harus diselamatkan oleh Dia, yang harus dia bawa kembali ke dalam kerajaan surga. Itu kasih daripada Allah Bapa yang disebut egapesen. Dalam tata bahasa Yunaninya, kasih Allah itu disebut agape dalam kata benda, kata kerjanya agapo. Tapi pengertian agapo itu juga bisa disebut egapesen, artinya kasih lebih lagi, tanpa syarat, lebih yang terlalu besar, terlalu agung, di mana Allah tidak bisa menahan kasihnya begitu besar untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, membawa kita dari kerajaan maut kepada kerajaan surga. Itu egapesen. Nah, saudara, di sini saya tulis maut plus salib artinya sama dengan surga. Kalau kita mau jujur, kita mau lihat, memang kita dilahirkan dalam keadaan terpidana, terdakwa. Kita punya maut, kebinasaan. Itu ada pada kita. Tapi ketika kita dipilih, dilahir barukan, dan kita beriman kepada Kristus,
Maut itu ditambah dengan apa? Dengan salib yang menebus saudara dan saya. Salib itu juga lah yang membawa kita nanti kelak ke dalam kerajaan surga. Kata maut plus salib sama dengan sorga. Ini adalah definisi daripada karya salib Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memahami tentang maut itu sendiri. Kita harus bisa memahami tentang salib itu sendiri. Tanpa kita memahami maut yang ada pada kita, tanpa kita mengerti tentang salib itu, kita nggak mungkin bisa memiliki surga. Nah, maut yang dulunya ada pada kita ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, maut itu udah ada dan mengikuti kita. Tapi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus, kita percaya salibnya itu yang menebus dosa saudara saya, maut itu menjadi surga. Itu agape share. Dia sediakan itu semua buat saudara dan saya. Tanpa kasih itu kita nggak bisa. Tapi masalahnya, apakah kita bisa menghargai salib ini? Menghargai kasih Allah yang begitu besar. Dia tumpahkan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Oke, sekarang kita merayakan ibadah Jumat Agung. Kita kusuk, kita hikmat. Tapi bagaimana dengan keseharian kita? Masih nggak kita setiap hari kita menghargai salib Kristus dalam hidup kita? Yang telah mengubah dari kerajaan maut kepada kerajaan kekal bersama Bapa di surga. Hanya lewat salib, tidak lewat yang lain. Kita akan lihat selanjutnya ya. Oke? Ya. Pernahkah kita berpikir kenapa kita dilahirkan? Ini hal yang penting, saudara. Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita ada di bumi ini? Banyak sekali orang-orang yang mengutuki kelahirannya. Yang menolak kelahirannya. Karena keadaan, karena posisi. Kenapa mereka menolak kelahirannya? Keberadaannya di dunia ini. Kenapa bisa terjadi? Karena satu hal. Ada maut, ada dosa. Di mana mereka nggak tahu akhir hidupnya seperti apa. Dan dosa kadang-kadang membuat orang putus asa. Dosa kadang-kadang membuat seseorang akhirnya menolak kasih Allah. Dan merasa bahwa Allah itu tidak mengasihi dia. Sebagaimana Ayub pernah mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 3. Bagaimana Ayub meratapi, mengeluh. Dia katakan, kenapa kau harus dilahirkan di dunia ini? Ayub seorang yang saleh. Seorang yang intim dengan Tuhan. Dia juga mengeluh dengan keadaannya. Ketika Allah izinkan dia menderita yang amat sangat, dia komplain. Dia bilang, kenapa aku harus dilahirkan? Dia orang yang saleh, yang intim dengan Tuhan. Kadang-kadang kita juga suka mengeluh dengan kelahiran kita, keberadaan kita di dunia ini. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu firman Tuhan katakan apa? Kita ini termasuk benih daripada Hawa. Benih perempuan itu artinya benih itu sudah ada di dalam diri kita. Karena kita ada benih sorgawi. Karena kita benih sorgawi. Karena kita orang pilihannya. Sejak sebelum kita lahir dilahirkan. Sebelum kita ada di dunia ini. Benih itu sudah ada. Nama kita bahkan sudah tertulis dalam buku anak domba Allah. Jadi kita ada lahir dan kita kenapa dilahirkan? Karena memang Allah punya destinasi. Allah punya tujuan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya kembali berkumpul bersama dia di dalam kerajaan surga. Karena Kejadian 3:15 itu bicara mengenai benih gandum, benih ilalang. Tapi saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita adalah benih gandum. Dan kalau dia sudah katakan benih gandum, nggak akan mungkin kita bisa berubah benih kita menjadi ilalang. Itu penetapan Allah sebelum kita ada. Kita harus pahami ini, saudara. Jadi pengertian predestinasi itu harus kita pahami secara utuh. Kadang-kadang banyak orang-orang alergi dengan predestinasi, orang pilihan dan sebagainya. Alkitab yang mengatakan ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada saat mereka masih di Firdaus, Allah sudah membuat perjanjian antara Allah Bapa, Adam, Hawa dan iblis. Dan di situ Allah sudah menetapkan bahwa nanti ada keturunan gandum, ada keturunan daripada lalat. Berarti kita dilahirkan karena memang kita sudah ditentukan menjadi orang pilihan Tuhan. Jadi keberadaan kita bukan kebetulan, saudara. Bahkan di dalam Efesus 1 kita dikatakan apa? Sebelum dunia ini ada, ya, sebelum dunia ini ada,
Kita sudah dipilih, ditentukan, ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Nangkep saudara ya? Ini hal yang penting harus kita sadari. Status kita adalah status yang sudah benar di mata Tuhan. Jadi kita dilahirkan sekali lagi apa? Kita dipersiapkan untuk kembali masuk dalam kerajaan surga. Itu udah pasti. Itu ketetapan Allah yang tidak bisa digugurkan oleh apapun juga. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita ibadah di sini saat ini? Kita ada di sini bukan kebetulan, bukan rencana agenda manusia kita, bukan karena kita sebagai orang Kristen jemaat di GKS kita ada hadir dalam ibadah Jumat Agung, tidak. Tapi kita dipilih, ditentukan Allah untuk ada dan hadir bersekutu di sini di dalam kasih Allah, dan kita menikmati hadirat Allah, menikmati dan menghormati dan merenungkan salib Kristus dalam hidup saudara dan saya. Sebab tanpa salib itu, saudara dan saya tidak akan masuk dalam kerajaan surga yang kudus. Sebab dalam Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang pilih aku, Tuhan Yesus katakan demikian. Tapi aku yang pilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu berbuah, pergi menghasilkan buah, dan buahmu tetap jadi berkat, jadi teladan. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara dan saya dijadikan mitra kerajaan Allah, mitranya salib Kristus. Sekarang pertanyaannya, sudahkah saudara jadi mitra daripada Kristus, mitra salib Kristus? Sudahkah saudara jadi berkat? Sudahkah sudah menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus bukan hanya di 4 dinding gereja ini, tidak, saudara. Kita ini saya anggap ya saudara ini semua terang dunia, garam dunia. Di antara terang dan garam sesama kelompok ini nggak ada artinya, saudara. Tapi kehadiran kita ada di tengah-tengah masyarakat, di mana kita berada, kita menjadi garam dan terang. Di situ kita baru berarti terang kita. Di dalam Matius pasal 25 firman Tuhan katakan apa? Saat aku lapar, saat aku sakit, saat aku di penjara, engkau menengok aku. Itu visi Tuhan. Itu misi Tuhan. Bahkan Tuhan katakan yang di penjara pun itu saudaraku. Jadi setiap jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Kita ada di sini. Tuhan punya rencana. Dia panggil kita, dia pilih kita, dia utus kita. Dan itulah sebagai orang percaya. Kita lanjut. Dari salib kita menerima, ada 4 hal ya. Dari salib kita menerima apa? Yang pertama, penebusan total. Jadi Kristus mati di kayu salib yang kita peringati dalam ibadah saat ini. Kematiannya itu total menebus dosa kita. Jadi saudara dan saya saat ini, kita bukan lagi pendosa dalam arti secara natural. Sebab natural kita ini sudah suci dan kudus. Karena sudah ada Roh Kudus, sudah manunggal dengan roh kita. Tapi memang natur badan kita, natur daging kita tetap natur yang berdosa. Tetapi dosa yang ada di dalam natur daging kita tidak ada mautnya lagi. Tidak ada lagi kebinasaan. Artinya apa? Ketika kita nanti meninggal dalam keadaan tubuh yang berdosa, maut sudah tidak ada lagi. Sebab Kristus mati di kayu salib sudah menanggung maut itu. Sebab keselamatan dan pengorbanannya itu hanya untuk natur kita yang kembali nanti kepada Bapa di surga. Nah, tubuh yang berdosa ini akan kembali menjadi tanah dan debu, dan tubuh yang berdosa ini akan kembali menjadi tanah dan debu, dan nanti ketika Kristus datang yang kali kedua, kita akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak berdosa lagi. Artinya apa? Penebusan itu, salib itu total sudah menebus dosa saudara dan saya. Dosa yang dulu, dosa yang hari ini, dosa yang akan datang yang sudah akan lakukan, sudah total ditebus oleh salib Kristus. Ini hukum, saudara. Ini bukan kata-kata bijak. Ini bukan kata-kata penghiburan. Ini bukan kata-kata yang cuma sifatnya lip service. Tidak. Ini hukum.
Hukum Allah berkata, kamu sudah tidak berdosa lagi. Kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Ada di dalam 1 Yohanes pasal 3:9. Yesus yang berkata demikian. Kamu sudah tidak bisa berdosa lagi. Itu hukum. Hupos artinya apa? Hupos itu kita hidup di bawah hukum Allah. Kalau kita sudah hidup di bawah hukum Allah ini yang akan menjaga dan melindungi kita. Yang akan terus kita ada di dalam hukum itu sampai kita ketemu Bapa di surga. Jadi kita hidup dengan hukum Allah. Kita hidup di bawah hukum Allah. Bukan hukum dunia ini. Kita tidak lagi di bawah hidup hukum dosa. Tapi kita hidup di bawah hukum Allah. Hupos. Hukum Allah. Sudah dan saya ada di hukum Allah. Oke. Yang kedua, binasa jadi hidup kekal. Jelas, karena salib itulah yang mengubah dari kebinasaan kembali kepada hidup yang kekal. Dan itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Jadi hidup kekal itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada di dalam Efesus 1 ayat 13 di mana Roh Kudus memeteraikan salib Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Jadi hidup kekal itu sudah ada pada kita. Yang ketiga, kita dulu anak iblis, pendosa, tapi jadi anak Allah. Yohanes 1:12 firman Tuhan katakan apa? Ketika kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, maka kita disebut anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam Yohanes 1:12 itu exousia, artinya apa? Diberikan kemampuan untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Diberi kemampuan untuk kita bertobat. Diberi kemampuan untuk kita selalu belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Diberi kemampuan untuk kita bangkit menjadi pemenang atas dosa kita. Itu exousia. Tapi masalahnya, saudara, kita mau pakai gak kuasa itu dalam hidup kita? Tapi lebih sering kali kita memakai kuasa daging kita. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita difitnah, ketika kita didiskreditkan, kuasa itu kita nggak pakai. Tapi yang kita pakai adalah kuasa daging kita, kebencian, kemarahan, sakit hati. Kuasa itu ada dalam diri kita dan kita sudah punya exousia. Berarti kita harus punya kuasa mengampuni, memberkati, mendamaikan, dan menjadi pendamai di antara kita. Jadi nggak ada lagi yang namanya sakit hati, kebencian, dan iri hati. Itu anak iblis. Saudara dan saya tidak anak iblis lagi. Kita anak-anak Allah. Exousia. Kita diberi kuasa untuk bisa mengampuni, memberkati, merangkul, menjadi pendamai, menjadi berkat di mana kita berada. Pakai exousia itu dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu sudah diberikan kepada kita. Yang keempat, diutus dan hutang nyawa. Saudara, kita diutus dan kita hutang nyawa. Di dalam Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Paulus berkata apa? Aku hutang nyawa. Aku hutang salib. Di dalam Roma pasal 1 14 sampai 17. Sehingga dikatakan apa? Aku berhutang. Jadi ada rasa tanggung jawab. Saudara dan saya yang sudah menerima berkat salib Kristus, kita pun punya hutang. Kita punya beban. Kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Mengabarkan kabar baik itu. Mengabarkan karya salib itu kepada orang di sekitar kita yang belum percaya Yesus. Jadi berkat di mana kita berada. Menjadi saksi Kristus bukan menjadi saksi-saksi yang tidak baik. Bukan menjadi saksi yang tidak teladan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 3. Dikatakan apa? Kamu ini adalah surat Allah yang hidup. Kamu surat Kristus yang hidup. Kamu adalah firman yang berjalan. Kamu Alkitab yang berjalan. Artinya apa? Setiap sikap dan laku kita setiap hari, orang selalu melihat ada firman yang keluar dari sikap dan laku kita. Kita belajar. Itu exousia. Ada kuasa yang diberikan, kita mampu untuk melakukan itu. Tapi saya jujur, kita lebih banyak mengikuti keinginan daging kita. Exousia kita simpan di dalam kamar hati kita. Kapan kita mau keluarkan itu? Jangan kita mendukakan pengorbanan Tuhan di atas kita dengan sikap-sikap kita yang egois, yang keakuan, yang tidak memuliakan Tuhan. Kita memang dalam hidup ini masih dalam hidup yang daging.
Di mana setiap hari jiwa kita ini berperang antara kehendak Allah dan kehendak Allah atau kehendak firman-Nya dan kehendak dosa. Kita terus berperang di dalam jiwa kita. Jiwa kita ini tempat peperangan. Tapi kan bukankah kita sudah diberikan kuasa exousia untuk kita menang, untuk kita bisa lakukan itu walaupun mungkin skornya tetap kalah. Ini fakta. Ini fakta, saudara. Seperti saya katakan dalam diri saya. Dari 10 kali perbuatan saya setiap hari 10 lah. Poinnya 10 ya. Poinnya 10. Lalu poin 10 ini atau 10 yang saya lakukan setiap hari. Saya mau jujur. Mungkin 6 atau 7 itu saya lakukan adalah kuasa daging saya. 3 atau 4 itu yang saya lakukan exousia, kuasa firman, kuasa Allah, kuasa kasih-Nya. Tapi walaupun skornya masih kalah, tapi yang 3 atau 4 itu punya nilai kekal di dalam kerajaan surga. Itu yang menjadi hal yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tahu skor kita masih tetap kalah dengan kedagingan kita. Tapi minimal ada sesuatu yang kita lakukan. Walaupun cuma skornya 3, 7 atau 4 atau 6. Tapi ada. Tapi kalau saudara sama sekali 0. Ayo cek diri. Jangan-jangan saudara Kristen palsu. Jangan-jangan engkau Kristen palsu. Tidak jaminan saudara. Baik itu pendeta, gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat aktif. Tidak menjamin saudara terima exousia. Tidak menjamin saudara anak Allah. Karena status itu tetap ada. Karena firman Tuhan katakan jelas di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 22. Banyak yang dipanggil, sedikit. Kita ada di mana? Kata banyak yang dipanggil itu bicara komunitas Kristen juga. Sedikit yang dipanggil juga komunitas Kristen. Apakah saudara ada di kelompok banyak yang dipanggil atau di kelompok banyak yang dipilih, yang sedikit yang dipilih? Saudara, kalau banyak yang dipanggil, artinya kita hanya memenuhi status Kristen, hanya memenuhi agama-agama Kristen di dunia. Oh, paling banyak. Tapi Yesus katakan apa? Sedikit yang aku panggil. Saudara ada di mana? Saudara ada di mana? Jangan satu saat nanti, ketika dia datang yang kali kedua, aku tidak kenal engkau. Menyala engkau pembuat kejahatan. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita cek diri masing-masing. Ada enggak exousia atau kuasa anak Allah dalam hidup kita? Cirinya apa sih? Cirinya gampang, saudara. Ada 3 poin. Kalau kita punya exousia atau kuasa anak Allah. Yang pertama apa? Ada kesadaran rohani. Kita sadar rohani siapa kita. Ada kedisiplinan rohani yang otomatis Roh Kudus akan mendisiplinkan rohani kita untuk selalu belajar mentaati kehendak Allah. Ada kegelisahan rohani di mana saat hubungan kita dengan Tuhan jauh, di saat kita lagi malas baca firman, di saat kita tidak bisa mengampuni, di mana kita tidak bisa mengasihi, exousia yang menghasilkan kegelisahan akan muncul. Sehingga akhirnya apa? Kita bergumul, Tuhan tolong saya. Ada keinginan untuk pulih, ada keinginan untuk mengampuni, ada keinginan untuk mengasihi, ada keinginan untuk memberkati, ada keinginan untuk memperhatikan perintah-perintah Allah. Seperti yang saya katakan tadi di dalam Matius pasal 25. Pada saat aku sakit, aku lapar, aku di penjara, engkau menengok aku. Kenapa dikatakan salah satunya mereka ada di penjara? Mereka orang yang tertolak, mereka orang terbuang. Tapi masih Tuhan katakan apa? Dia saudaraku. Tuhan gak katakan dia sahabatku. Tuhan gak katakan dia temanku. Tapi saudaraku. Berarti orang yang di penjara pun adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Seperti yang dikatakan saya melakukan misi
Saya memang banyak misi melakukan itu, Nusa Kambangan, PLP banyak. Kenapa saya punya terbeban seperti itu? Karena saya tahu mereka orang terbuang. Sudah tahu orang-orang yang di penjara keluar itu jadi sampah masyarakat. Keluar pasti ditolak. Tapi mereka itu pun berharga di mata Tuhan. Kalau bukan sudah saya, siapa lagi yang melakukan? Kita tahu sudah. Alkitab katakan itu. Bukan hanya one man show, bukan hanya cuma so-soan aja hadir melayani itu, enggak, saudara. Ada pengajaran-pengajaran yang harus disampaikan. Bukannya khotbah-khotbah cuma sifat penghiburan, tidak. Saya setiap pelayanan selalu mendasarkan dengan doktrin-doktrin yang benar tentang doktrin keselamatan, doktrin pembenaran, doktrin penebusan, itu harus diberikan kepada mereka supaya ngerti status mereka apa. Paulus Roma 1 ayat 14-17 dia katakan, aku berhutang. Saudara masa nggak berhutang dengan orang di sekitar saudara, mereka yang belum diselamatkan? Adakah hutang itu pada kita? Kita punya tuntutan. Masih banyak orang di sekitar kita. Saudara, saya bersyukur, bukan saya menyombongkan diri, saudara. Lebih dari 10 kakak saya menangkan bagi Kristus. Ada yang dari agama-agama sebelah, agama-agama nenek moyang. Saya bersyukur mereka semua dimenangkan, bahkan sudah ada yang jadi hamba Tuhan. Bukan karena saya aja, tapi ada beban yang harus saya sampaikan. Dan beban itu bukan hanya pada saya, pada diri saudara semua. Saudara punya beban, punya tanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik bagi sesama. Ya, lanjut. Kisah Rasul 13 ayat 29 sampai 32. Firman Tuhan demikian. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Ya, lanjut. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan setelah beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kami. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Masih ada? Nah, kita balik yang pertama tadi, Kisah Rasul 13. Satu kali lagi. Ya. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu, ada yang tertulis tentang dia. Saudara, ini Paulus ya, sedang ada mengabarkan Injil bersama Barnabas. Paulus bersama Barnabas ya. Nah, dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia. Kata mereka itu siapa? Kata mereka di sini bicara mengenai tokoh-tokoh agama, orang-orang Yahudi. Mereka yang tinggal di Yerusalem pada umumnya. Para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Itu kata mereka itu ditujukan kepada itu. Yaitu mereka itulah yang menyalibkan Yesus. Mereka yang menyalibkan Yesus. Di sini dikatakan mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia. Jadi saudara, kita harus memahami tentang kedaulatan Allah. Di mana setiap dalam kehidupan ini Allah punya rencana. Dalam providensi Allah itu ada 6 hal. Yang pertama ada kehendak Allah, yang kedua ada rencana Allah, yang ketiga ada intervensi Allah. Di dalam rencana Allah itu ada kehendak Allah. Di mana kehendak Allah ini salah satunya 2000 tahun yang lalu
Allah harus menyerahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia, itu pribadi Allah yang kedua, mati di kayu salib. Bagaimana kronologis Yesus mati di kayu salib? Tentu Allah tidak memakai orang-orang yang baik. Allah memakai orang-orang yang tidak baik, yang tidak benar, yang jahat di mata Allah. Itu siapa? Orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Para imam, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Inilah tokoh-tokoh yang menyalibkan Yesus. Tapi Yesus memakai mereka lewat Yudas Iskariot untuk menyalibkan Yesus. Kelihatannya kok Allah jahat memakai orang-orang jahat untuk menyalibkan Yesus. Kita nggak ngerti tentang kedaulatan Allah. Justru mereka yang saat itu dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencananya. Saudara, dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kata Allah turut bekerja itu dalam bahasa asli disebut surnageo. Surnageo artinya Allah bekerja sama dengan rencana dan kehendaknya dengan orang yang menjadi objeknya. Demikian juga saudara dan saya, percaya. Sekalipun mungkin kita saat ini hidup dalam titik terendah, dalam pergumulan yang berat, yang gak mungkin lagi ada harapan secara manusia, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, masalah pergumulan keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah kejahatan. Tapi percaya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah bisa memakai segala sesuatu yang negatif, Allah bisa memakai sesuatu yang jahat untuk menjadikan kita pemenang. Dan disitulah Allah menyatakan bahwa dia berotoritas, dia berdaulat, dia punya kemuliaan untuk kita alami dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu memberkati kita? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu penyembuh kita? Bagaimana kita menyatakan bahwa Allah itu berdaulat? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu maha kuasa? Allah yang penuh mujizat. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang tidak enak dulu, hal-hal yang tidak baik, dia buktikan itu tidak. Asal apa? Asal status saudara saya ada di dalam rencana dan kehendak Dia. Untuk kita ada dalam rencana dan kehendak Dia, satu hal, yaitu apa? Kita harus menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita menjadi anak Allah? Kita harus percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lanjut. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Perhatikan ini semua. Dikatakan Allah membangkitkan Dia. Kita tahu nanti hari Minggu, hari ketiga, kita merayakan kebangkitan Yesus. Dia bangkit. Yesus bangkit bukan bangkit sendiri, saudara. Yesus bangkit bukan karena dirinya dia bisa bangkit, tidak. Dia betul-betul ketika inkarnasi, ketika dia menjadi manusia, dia betul-betul mati total. Dia dikubur, dia mati, dan dia yang membangkitkan Yesus adalah siapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian, bukan Yesusnya sendiri. Artinya apa? Allah membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas Yesus. Dan ketika selama 3 malam di perut bumi, sudah tahu maut menguasai Yesus. Tapi hari ketiga Dia bangkit, maut tidak berkuasa lagi. Itu tandanya apa? Itu tandanya Dia mewakili kita. Demikian juga kita kelak ketika sebagai manusia, tubuh daging kita akan kembali menjadi tanah dan debu. Artinya kita mengalami kematian tubuh. Tapi ketika Yesus datang yang kali kedua, kematian tubuh itu diubah menjadi kebangkitan. Dan saudara dan saya percaya kepada Allah yang hidup, kepada Nabi yang hidup, bukan kepada Nabi yang mati, saudara. Bukan kepada Allah yang mati, tapi pada Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dan berotoritas atas semua alam semesta ini. Dan selama beberapa waktu iman apa? Jadi kebangkitan Yesus itu disaksikan lebih dari 500 orang. Kisah para Rasul tulis itu, sudah. Jadi 500 orang lebih menyaksikan betul Yesus bangkit. Bukan 1-2 orang.
Lebih dari 500 orang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan mereka inilah murid-murid Tuhan yang menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kabar baik. Sehingga Paulus katakan apa? Dan kami sekarang memberikan kabar kesukaan kepada kamu. Saudara dan saya, sejak kapan jadi saksi Kristus? Udah berapa jiwa yang sudah bawa bagi Yesus? Jangan jadi Kristen egois, saudara. Sebab saudara diselamatkan juga untuk menyelamatkan orang lain. Ini hal yang penting yang saudara ngerti. Jangan menjadi pohon yang tidak berbuah. Sebab firman Tuhan katakan kalau pohon itu tidak berbuah, Tuhan akan tebang. Ada satu kejadian ketika Yesus di Yerusalem. Dia keluar dari Yerusalem. Dia menemukan pohon ara yang tidak berbuah. Lalu dia katakan apa kepada pohon ara ini? Kamu tidak berbuah. Kamu tidak berguna. Kamu mati. Besokannya mati, saudara. Besokannya mati, kering. Dikutuk Tuhan. Padahal saat itu tidak musim pohon ara berbuah. Itu bukan musimnya. Karena pohon ara itu ada musimnya berbuah. Seperti kayak di kita misalnya rambutan gitu ya. Duku gitu ya. Itu kan ada musimnya, betul nggak? Benar ya, ada musimnya. Nah kalau nggak musim berbuah, mau nyari kemana juga nggak berbuah, saudara. Ada waktunya berbuah, ada musimnya. Rambutan, duku dan lain sebagainya kan ada musimnya. Ya. Pohon ara pun ada musimnya. 1 tahun berbuah 2 kali. Nah pada saat Yesus melihat pohon ara itu memang belum musimnya. Tapi Yesus marah dan kutuk pohon itu. Ini bocah ini Tuhan. Ini Tuhan nggak tahu aturan. Bagi saya loh, saudara, pikiran logika saya. Masa Tuhan nggak tahu pohon ara itu belum musimnya? Mau muter-muter sekota sekota Yerusalem juga atau sekota Israel juga nggak ada pohon ara berbuah pada saat itu. Nggak ada, bukan musimnya. Tapi kenapa Tuhan kutuk? Tuhan punya maksud. Itu hanya sebagai bukti, sebagai ilustrasi mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa jadi orang percaya, jadi muridku, engkau harus berbuah setiap saat. Berbuah bukan musiman, tapi berbuah setiap hari dalam hidup kita. Kalau engkau tidak berbuah, engkau mati. Memang benar, saudara. Orang Kristen sejati dia pasti berbuah. Orang Kristen sejati pasti punya kerinduan untuk bersaksi. Orang Kristen sejati pasti punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupannya. Itu artinya, saudara. Jadi ketahuilah, saudara, karena dia memberitakan pengampunan dosa dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Taurat. Jadi saudara jelas sekali. Jadi pengampunan dosa hanya bisa kita dapatkan lewat salib Kristus. Pada saat saudara dan saya jatuh dalam dosa, dan saat kau bertobat, Tuhan ampuni saya. Saat itu Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya. Detik itu juga pengampunan terjadi. Bukan nanti. Bukan tunggu nanti korban, tidak. Saat engkau jatuh dalam dosa, saat itu Tuhan ampuni. 1 kali saudara dalam dosa, 10 kali saudara jatuh dalam dosa, 1000 kali saudara jatuh dalam dosa setiap hari. Ketika kau bertobat kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Masalahnya, ada nggak kita hidup dalam pertobatan? Sebab iman adalah pengakuan pertobatan. Dan itu pasti masuk buah pertobatan. Ya, lanjut. Kristus harus mati dalam kehendak Allah. Dia yang sengsara menderita aniaya yang paling kejam dari tentara Romawi yang mati dan bangkit. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 53 1 sampai 12 enggak usah dibaca ya. Yesaya 53 1 sampai 12 dikatakan demikian. Bagaimana Yesus mukanya udah nggak seperti manusia lagi, rusak karena aniaya. Dia menderita, bahkan orang berpaling melihat wajahnya, berpaling dia mau lihat tentang diri Yesus yang rusak karena aniaya tentara Romawi.
Penderitaan yang amat sangat. Penderitaan yang sangat kejam. Itu yang Yesus lakukan. Dia jalani itu dengan penuh tanggung jawab. Dia jalani itu dengan penuh ketaatan. Tapi sebelum dia menjalankan itu, di Taman Getsemani, Lukas pasal 22 tulis apa? Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Yesus nawar, saudara. Itu sebagai manusianya. Afeksi manusianya muncul. Untuk menolak korban. Jadi, sebab Yesus tahu apa yang akan dia jalani, apa yang akan dia alami ketika dia menuju Golgota. Dia mengalami dan dia begitu takut. Dia begitu takut. Sehingga Lukas tulis apa? Keringatnya seperti darah. Dan secara ilmu medis memang betul. Pembuluh-pembuluh darah Yesus itu pecah karena takut. Keringatnya campur darah keluar pada saat di Getsemani. Dia takut sebagai manusia. Tapi dia harus melakukan itu. Tekun memikul salib menuju keselamatan buat saudara dan saya. Dia lakukan itu, saudara. Karena agape, dia mengasihi saudara. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Biar dia yang dianiaya, dia dengan kejamnya dia dirajam dan lain sebagainya. Dia lakukan itu untuk saudara dan saya selamat. Dia gantikan itu penderitaan yang amat sangat. Yesaya 53 menggambarkan penderitaan yang tidak lagi dialami oleh setiap manusia. Dia lakukan itu. Bahkan terakhir di kayu salib 6 jam. 6 jam dia tergantung. Dengan kedua tangan yang dipaku. Paku tangan itu bukan di sini, saudara. Di sini. Dia ada paku di sini, saudara. Kedua kaki yang dipaku. Setiap dia mau napas di atas kayu salib, dia harus angkat badannya. Kalau nggak dia nggak bisa napas. Sudah bayangin, pada saat tergantung sini, kedua tangannya dipaku. Setiap dia mau napas, dia tarik badannya. Itu penderitaan yang sakit. Ngeri, saudara. Dia lakukan dengan setia. Agar saudara dan saya menerima pengampunan. Murka Allah ditumpahkan di atas kayu salib. Kemarahan Allah ditumpahkan di atas kayu. Yesus yang harus menanggung itu. Supaya murka Allah tidak ada di dalam diri saudara dan saya. Pahami ini, saudara. Ini bukan kata-kata indah. Ini bukan kata-kata hiburan. Ini adalah kata-kata kebenaran. 2000 tahun yang lalu. Dan kita patut merenungkan hal ini. Ngeri kalau kita. Itu karena kasihnya yang luar biasa. Jangan anggap enteng. Kalau engkau percaya Yesus, engkau mengasihi Yesus, engkau pasti menghormati, menghargai korban salib Kristus. Itu pasti. Jangan anggap enteng. Kalau engkau menganggap enteng salib Kristus, sesungguhnya engkau Kristen palsu. Ya, lanjut. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu kasih. Kata Esa di situ karena Allah itu Esa itu satu dan Esa satu juga pula dia, Yesus Kristus. Jadi gini, saudara. 1 Timotius 2 ayat 5 ini bicara tentang Tritunggal, saudara ya. Dikatakan bahwa karena Allah itu Esa, Allah itu satu. Memang Allah itu satu, tidak tiga. Bukan Triteisme, Tritunggal itu Allah satu dengan tiga pribadi di dalamnya. Tiga pribadi itu Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Satu dalam kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam diri Allah ada tiga pribadi. Esensinya adalah sama-sama Allah. Dan itu satu Allah dalam tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang luar biasa. Allah sejak dalam kekekalannya sampai nanti ke dalam kekekalannya, tiga pribadi tidak pernah berpisah. Tetap ada dalam satu kesatuan. Firman Tuhan katakan tubuh kita rumahnya Tuhan. Dikatakan naturo kita sudah ada Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Tapi sesungguhnya secara ketritunggalan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada di dalam naturo kita. Tapi secara posisi Roh Kudus di dalam diri saya. Tapi Bapa dan Anak tetap ada karena
Satu dalam 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi sejarah menulis. Pada saat Yesus digantung di kayu salib, Yesus keluar dari ketritunggalan itu. Dia rela meninggalkan kesatuan itu. Dia rela untuk meninggalkan kealahannya, kenosis. Dia tinggalkan itu. Dia benar-benar mati sebagai manusia 100% untuk saudara saya diselamatkan. Dia rela tinggalkan kealahannya, dia tanggalkan kealahannya untuk mati di kayu salib. Dan saat dia tergantung di kayu salib, dia terlepas dari kealahan Tritunggal. Hanya itu yang membedakan. Tapi ketika dia dibangkitkan, dia kembali menyatu dalam ketritunggalan. Itu anugerah yang besar. Dia rela tinggalkan kealahannya. Saudara dan saya, bagaimana? Apa yang kita mau korbankan bagi dia? Dia nggak minta hartamu, dia nggak minta uangmu, dia nggak minta kekayaanmu, dia tidak minta waktumu, tapi yang diminta apa? Hati saudara dan saya. Itu yang dia minta. Kalau hati kita sudah kita berikan buat Tuhan, berarti segalanya punya Tuhan. Saudara, kalau kita punya Tuhan, percayalah Tuhan tanggung jawab. Jangan kikir, jangan pelit sama uang. Tabur buat pekerjaan Tuhan. Sebab itu milik Tuhan. Kalau engkau berikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti kembalikan karena dia tidak mau berhutang. Karena sudah ini anak-anaknya. Anak yang ditebus dari kematian, putranya yang tunggal. Putranya saja dia berikan buat saudara dan saya. Apalagi cuma berkat, apalagi cuma kesembuhan. Dia pasti berikan. Masalahnya, apakah kita mengasihi dia? Hanya saudara yang tahu. Saya tidak tahu. Ya. Yang menjadi pengantara, ya ini Allah itu satu dan ada di pihak yang berbeda dengan manusia. Artinya apa? Allah itu satu dan ada di pihak yang berbeda dengan manusia. Kristus ada di antara dua pihak, pihak Allah dan pihak manusia. Kristus sebagai penengah antara Allah dan manusia. Ini tadi saya katakan. Kenosis, di dalam Filipi pasal 2 dikatakan Yesus menanggalkan kealahannya, menaruh kealahannya, melepaskan dari ketritunggalannya, dan dia menjadi 100% manusia yang tanpa cacat dan dosa karena memang dia tekun terus hidup setia sampai dia mati di kayu salib. Di situ dia memposisikan bahwa dalam diri Yesus sebagai manusia, dia menjadi penengah, dia menjadi pendamai antara Allah Bapa, Allah Tritunggal dengan kita manusia. Dia pendamainya. Dia yang mendamaikan itu. Apa enggak luar biasa Allah kita? Apa enggak dahsyat Allah kita? Dia buktikan dia menjadi pendamai. Dia utus anaknya sebagai pendamai antara Bapa dengan kita. Jembatan kita ketemu Bapa, jembatan kita masuk dalam kerajaan surga, Yesus Kristus. Dia menjadi pendamai. Kalau kita menjadi pendamai, Yesus menjadi pendamai, sedianya kita anaknya harus menjadi pendamai bagi sesama. Firman katakan, ikut aku sampai diri pikul. Oke, lanjut. Anugerah Allah bagi manusia khusus dan umum. Jadi ada dua anugerah. Anugerah khusus dan anugerah umum. Nah, anugerah khusus itu imanen, artinya apa? Allah bersama kita, Allah bersatu dengan kita, dia tinggal dan kita dijadikan rumahnya Tuhan. 1 Korintus 3:16 dikatakan apa? Kamu adalah baitnya Roh. Siapa yang membinasakan bait Roh Kudus akan dibina. Berarti kita jaga hidup kita. Jaga sikap dan laku kita. Karena dia sudah tinggal di dalam diri kita. Jadi saudara dan saya, kita kemanapun pergi selalu ada bersama Rohku. Enggak sendiri, kita enggak sendiri. Saya mau tanya, siapa yang percaya dimanapun saudara berada ada Roh Kudus menyertai kita? Angkat tangan dong. Enggak bayar, angkat tangan. Susah amat sih gitu kan. Enggak bayar ya. Nah, kalau kita percaya ada Roh Kudus di dalam diri kita, mungkinkah kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik?
Enggak dong. Ya kan itu. Yang kedua, sekali lagi saya kasih tahu juga. Jangan takut. Hah? Setan. Iya, setan orang bingung ya. Masih banyak orang Kristen takut. Bingung, saya nggak ngerti. Kita tahu kita ini ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Setan, roh jahat apapun juga kalau melihat kita dia takut. Karena dia melihat ada Roh Allah di dalam natur roh kita. Tapi kenapa masih takut? Bingung saya. Nggak ngerti saya. Sekarang belajar ngerti nih ya. Di dalam diri saudara ada Rohku. Jadi berarti kita tidak perlu tahu. Janji ya. Jangan nanti saya pernah di bukit, saya waktu itu ke Bukit Doa. Saya ke Bukit Doa ya. Nah, waktu saya ke Bukit Doa ya, ada teman saya juga ikut doa, sama-sama kita doa puasa di sana. Dan memang Bukit Doa Ungaran itu kan bekas rumah sakit, saudara. Bekas rumah sakit Belanda. Yang katanya banyak setannya, saudara. Saya juga nggak tahu, tapi selama 3 hari 3 malam saya doa puasa di situ, saya nggak lihat apa-apa. Sudah tahu, pas jam 9 malam lah, kan kamar mandinya di ujung, saudara. Jauh dari kamar, jauh. Saya pengen buang air kecil, ya saya buang air kecil aja di lantai ke belakang. Teman saya pada ngikut. Kenapa lu? Kucing nggak? Iya. Ayo, saya bingung. Lu 2 puasa di sini ngapain? Ini benar nih, saudara. Ngikut semua. Ketahuan lah saya. Wah, saya bilang. Dulu saya penakut, saudara. Saya dulu penakut. Tapi setelah saya ngerti bahwa ada Roh Allah dalam diri saya nggak takut sama sekali. Nggak ada takut. Karena saya tahu ada Roh Kudus di dalam diri. Oke, janji nggak takut lah. Jadi berarti nanti kalau misalnya di rumah sendiri ya, atau mau ke toilet sendiri, Pak, Mah, Pi, antar. Jangan diantar. Biarin. Kalau perlu kencing sendiri di kamar salah sendiri ya kan gitu. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak boleh takut, oke? Ya. Itu khusus, anugerah khusus. Karena di dalam diri kita iman itu ada Roh Allah. Tapi kalau anugerah umum, transenden itu Allah di luar manusia. Apa maksud anugerah khusus? Kita tahu banyak orang-orang non-Kristen ya, atau Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan pun ada. Dia bisa melakukan cohosin, dia melakukan hal yang baik. Tapi tetap rohnya nggak ada Roh Kudus. Itulah anugerah umum. Jadi jangan kaget orang kalau berbuat baik saya hebat apapun, belum tentu ada Roh Kudus dan dia terima anugerah umum untuk berbuat baik. Cuma itu aja, nggak ada nilai plusnya begitu, saudara. Ya, lanjut. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa, bahkan hukum Taurat pun tidak bisa menyelesaikan dosa. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa hanya anugerah Allah yang bisa menyelesaikan dosa kita. Karena di dalam diri manusia hanya ada sumber dosa. Yeremia 17 ayat 9. Ya, hati manusia itu licik, jahat. Manusia atau kita butuh belas kasihan Allah, yaitu hukum kasih karunia atau hukum anugerah. Kasih karunia diberikan kepada manusia yang tidak layak sama sekali. Ini anugerah. Jadi Yesus mati itu anugerah yang terbesar buat kita. Lanjut. Keputusan final Allah secara sepihak untuk menyelamatkan manusia yang sudah ada dalam hukuman Roma 5:12, di mana Allah sendiri tidak bisa membatalkan hukumnya sendiri. Artinya apa? Di dalam Kejadian 2:17 Allah memvonis ya, bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati. Dan Allah tidak bisa membatalkan hukumnya. Allah tidak bisa menggugurkan hukumnya. Berarti Allah harus tunduk juga, taat. Allah pun hupos, Allah pun taat kepada hukumnya, Allah pun taat kepada firman-Nya, saudara. Kalau Allah taat kepada firman-Nya, saudara, saya harus taat. Karena dia aja taat kepada hukumnya, saudara. Makanya dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk vonis yang dia jatuhkan di dalam Kejadian 2:17. Dia selesaikan sendiri, dia tanggung jawab karena dia mengasihi saudara dan saya. Oke? Ya, kalau saudara baca Roma 5 ayat 12 sampai ayat 21, saudara baca itu nanti bagaimana tentang anugerah Allah, ada antara Allah sebagai Adam yang terakhir, Adam yang terawal, yang Adam yang awal kedagingan, tapi Adam yang menyelamatkan. Maksudnya seperti itu. Roma 5 ayat 12 sampai 21 ya. Lanjut. Habis.
Selain kasih dalam Tuhan, kita harus pahami ya, bahwa salib Kristus itu bukan sesuatu bentuk apa ya, merek atau simbol kekristenan, tidak. Tapi salib Kristus itu yang mengubah status dari kerajaan maut kepada kerajaan kekal. Dari anak iblis menjadi anak Allah. Itulah saudara. Sekali lagi, kalau orang sudah terima anugerah Allah, ya pasti tahu bagaimana dia mengucap syukur kepada Allah. Bila di momen ibadah Jumat Agung ini menjadi momentum prima bagi kita semua, bahwa salib Kristus itu sangat berharga dan lebih berharga dari hidup kita sendiri. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik untuk naik ke atas.